Kemarin materi ini sudah diberikan kemarin. Mudah-mudahan ini daftar isinya kita masukkan nih. Termasuk juga teorinya mudah-mudahan sudah Anda baca bahwa terkait dengan bertujuan untuk mencari informasi individu tentang pengetahuan terhadap antiradikalisme, kemudian kecenderungan sikap bertindak, ya, kemudian dengan beberapa alternatif yang situasi. Radikalisme tidak bisa dinilai hanya dengan penampilan seseorang karena ini merupakan paham keagamaan yang ada di kepala atau mindset. Ini teorinya silakan dipahami teman-teman, pola penyebaran dan lain sebagainya. Sudah ada ya, tinggal dibaca oleh teman-teman semua. Kemudian kita masuk ke paket soalnya. Nah, paket soalnya, duh, ini besar-besar, Roy. Nah, nomor satu, ini saya tidak, nomor satu. Nomor satu jawabannya apa nih teman-teman? Anda seorang kepala desa di desa X sebagai kepala sebagian besar penduduk RT, serta program transmigrasi pemerintah yang terdiri berbagai macam suku agama di Indonesia. Suatu hari, salah seorang warga asli di daerah Anda mendapatkan perlakuan kasar saat melintas yang penduduknya sebagian besar adalah pendatang di daerah Anda. Mendengar kejadian tersebut, warga asli daerah tersebut merasa tidak terima dan melakukan pembalasan sehingga melukai beberapa warga pendatang. Hal ini membuat masyarakat lain merasa resah dan meminta Anda bersikap agar korban jiwa tidak bertambah banyak. Ayo, teman-teman, apa yang menjadi pilihan Anda apa? Ya, silakan. Pilihan Anda apa? Kira-kira apa? Jawabannya apa nih, teman-teman? Kalau Anda berada dalam posisi seperti itu, ya, jawabannya kira-kira apa? Silakan. Nah, jawabannya saya cek juga jawabannya. Oh, jam satu adalah D. Ya benar jawabannya adalah ini ya. Nomor satu adalah ini. Ini jawabannya. Nomor dua, Anda memiliki seorang rekan yang dulu sering mengikuti kegiatan organisasi yang telah dilarang beroperasi oleh pemerintah. Meskipun organisasi tersebut telah dibubarkan, rekan tersebut masih sering ya diketahui memberikan like dan aktif menyebarkan artikel-artikel berbau radikalisme pada rekan-rekan ASN yang lain. Sikap Anda mengenai hal tersebut apa? Nomor dua, teman-teman, bahwa di sini kita harus dia setia terbuka ya, terbuka, tidak menghakimi ya, tidak menghakimi, kemudian persuasif ya. Jadi yang lebih jawaban yang lebih paham ataupun yang lebih bagus adalah lebih persuasif, berdiskusi, mengajak berdiskusi terhadap pemahaman anti radikalisme. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang ini. Ya, C ya. Menyadarkan, lebih cenderung kepada menyadarkan. Wih, Bu Novita, udah benar. Kemudian nomor tiga, salah satu rekan kerja Anda diketahui ya memberi dukungannya berupa komen pada sebuah artikel yang berisi ujaran kebencian terhadap seorang tokoh masyarakat. Dia berpendapat bahwa hal tersebut adalah hak privasi dan menunjukkan fakta-fakta mengenai kebenaran si artikel tersebut. Sikap Anda terhadap hal tersebut, nomor tiga, silahkan ya, bahwa memang betul nomor tiga ada bersikap netral, harusnya bersikap netral ya, tidak boleh berpihak. ASN netral harusnya. Jadi ASN itu benar-benar netral. Jadi pilihannya, nah ini ada diam-diam,
membiarkan saja, kemudian menegur, menasehati, mengingatkan melalui direct message dan atau chat agar mengenai hak dan kewajibannya. Nah, ini benar bahwa harus diulang gitu ya. Tidak boleh aneh-aneh ya. ASN itu lebih cenderung kan dia di mana komentar ya. Ada kalau komentar biasa di medsos ya. Ya kita ke direct message aja ya. Nomor D nomor nomor C, nomor D gimana? Ya, itu memang sih nanti jawabannya ada ya, teman-teman saya berikan nanti. Dapat berapanya. Saya hanya menunjukkan yang paling benar itu yang mana ya. Nomor 4 sekarang. Nomor 4 ini terkait dengan berpikir logis ya dan berdasarkan data yang terverifikasi, tidak berburu-buru ya. Maraknya pemberitaan di grup media sosial mengenai adanya klinik aborsi ilegal di daerah Anda membuat warga menjadi resah. Berdasarkan ciri-ciri yang diungkapkan dalam satu cuitan di media sosial, warga mencurigai adanya salah satu pendatang yang tinggal tidak jauh di rumah Anda, jarang bersosialisasi dengan warga setempat, dan sering dikunjungi orang tak dikenal. Sikap Anda verifikasi dulu ya, jangan sampai uh, main tuduh ya, main tuduh. Jadi lebih cenderung kepada tetap bersama baik dan mencoba mengakrabkan diri dengan tetangga tersebut sambil mencari tahu kebenaran fakta tersebut. Nah, ini jangan dulu menyampaikan. Nah, kalau menyampaikan ke orang lain itu bisa yang 1 senti bisa 2 senti itu. Jadi jangan dulu Anda mencari data dulu baru menyampaikan masalah pada masyarakat. Nomor 5 nih. Polisi menahan Pak Subur, salah seorang tokoh masyarakat di daerah H yang dituntut dengan beberapa pasal dalam KUHP ya, karena dianggap telah melanggar protokol kesehatan selama COVID-19 saat melangsungkan suatu kegiatan sosial. Ia menolak putusan hakim dan meminta pendukungnya untuk menyuarakan aspirasinya agar ia segera terbebas dari tuntutan. Aksi unjuk rasa pun terjadi di beberapa tempat hingga merusak fasilitas umum. Menurut Anda, sikap Pak Subur dalam kasus tersebut adalah gimana? Eh, Nah, harusnya dia harus bersikap normal, tidak tergusur atau terbius oleh fanatisme yang memang eh, tertentu yang menimbulkan perpecahan dalam dalam ini ya dalam dalam masyarakat. Sehingga yang diharapkan Pak Subur itu kalau memang dia menghadapi kasus tuntutan di depan hukum, maka disilakan diputuskan di depan hukum. Ikuti pengadilan, biarkan pengadilan nanti yang akan menentukan. Itu harusnya seperti itu sikapnya. Jadi kalau ada orang yang tersangka ya sudah ikuti proses hukum dan biarkan hukum menjadi panglima katanya kayak gitu. Ya. Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6, Anda baru saja membaca sebuah artikel yang berisi himbauan Presiden Joko Widodo tentang meningkatnya kejahatan di ruang digital, penyebaran hoax, dan penipuan daring, penjudian, eksploitasi seksual, dan anak, kemudian perundungan siber, ujaran kebencian, hingga radikalisme berbasis digital. Jokowi menilai keberadaan konten negatif dan kejahatan internet bisa mengancam kesatuan bangsa. Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk membanjiri ruang digital dengan konten-konten yang positif. Jika Anda seorang selebgram yang memiliki banyak follower, apa yang Anda lakukan? Nah, ini nyari kalau selebgram berarti nyari endorse ya. Nyari endorse.
Silakan kalau Anda jadi selegram apa yang harus Anda lakukan. Nomor 6. Silakan teman-teman. Jawabannya apa? Oke. Jawabannya adalah 6C, Bu Nobil. Oke, nomor 6. Bahwa untuk mendukung upaya-upaya menangkal radikalisme dan terorisme di ranah media sosial, sikap yang tepat sebagai selegram adalah yang memiliki banyak follower adalah menggelar diskusi live dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengedukasi. Jadi Anda harus menjadi edukator nih. Jadi jawabannya lebih cenderung kepada nih, ini lebih selegram itu lebih nyaman. Ya, ini yang berhasil itu kan Deddy Corbuzier berhasil itu mengedukasi. Dia tokohnya ininya banyak ya. Jadi pemerintah menyampaikan pesan-pesannya lewat si Deddy Corbuzier itu. Contoh misalnya berhasil itu. Kemudian nomor 7 dalam Anda tunjuk sebagai atasan mengadakan penyuluhan di sebuah daerah terpencil karena Anda tidak berasal daerah tersebut. Anda mengadakan beberapa pendekatan dengan beberapa tokoh masyarakat untuk menjelaskan pentingnya penyuluhan tersebut sambil mencari tahu adat istiadat setempat sehingga penyuluhan itu berjalan dengan efektif dan mudah diterima oleh masyarakat. Kemudian dalam kegiatan tersebut rencana penyuluhan Anda ditentang keras oleh salah satu tetua adat karena dianggap berlawanan dengan adat yang berlaku. Sikap Anda, nah ini gimana nih? Sikap Anda nomor 7. Nah, yang pasti Anda sebagai dalam konteks anti radikalisme, Anda tidak boleh menyulut permusuhan, menyulut konflik, dan kalau melakukan sesuatu pun harus berdasarkan eh, saling menghargai, itu yang paling penting. Jadi jawabannya adalah, jadi barusan apa? Kalau memang tidak ada, mungkin dia bukan menolak, tapi mungkin dia tidak tahu. Jadi jawabannya ini, tidak menghakimi serta mencari solusi. Oke, nomor 8. Nomor 8. Silakan teman-teman. Nomor 8. Di Indonesia saat ini sedang rawan tindakan intoleransi, baik di dunia nyata maupun maya, yang disebabkan karena kurangnya rasa toleransi yang dimiliki sebagai seorang pengajar. Apa yang akan Anda lakukan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik Anda? Ini nilai-nilai Pancasila bagaimana Anda memasukkan ke anak buah atau anak didik Anda? Ya, itu tentunya masih guru itu harus menjadi teladan terkait dengan toleransi. Jadi jawabannya dia harus mempraktikkan menjadi teladan, toleransi, kegiatan sehari mengutamakan kerjasama peraturan. Kemudian nomor 9, silakan nomor 9 teman-teman. 9. Untuk mendukung himbauan pemerintah menangkal bahaya radikalisme di kalangan pelajar sebagai kepala sekolah, apa yang akan Anda lakukan untuk melakukan upaya preventif penangkalan radikalisme? Nomor 9, silakan. Tentunya adalah salah satu upayanya adalah melakukan dalam menangkal bahaya pengaruh radikalisme di sekolah sebagai kepala sekolah adalah meningkatkan kegiatan keagamaan di sekolah dan kegiatan sosial yang dapat memupuk nasionalisme. Nasionalisme sudah ya kemarin dibahas nasionalisme. Kemudian menguatkan pemahaman agama dan mengisi waktu dengan kegiatan positif dapat memaksimalkan upaya sekolah untuk menetralisir pembibitan dan penyebaran ajaran radikalisme. Jadi jawabannya adalah C ya. Jadi kita naikin nasionalisme dan bela negara kita.
Nomor 10, teman-teman. Nomor 10 terkait dengan Anda merupakan pendatang di komplek perumahan Z. Setelah beberapa waktu Anda mengetahui bahwa keluarga Pali, tetangga sebelah rumah Anda kurang diterima masyarakat, ya, dari etnis yang berbeda. Saat perayaan keagamaan dan kegiatan sosial lainnya, warga juga terlihat enggan berinteraksi dengan keluarga Li. Ya, sikap Anda harus menerima ya dengan baik, menyadarkan tetangga bahwa perbedaan itu tidak perlu dipermasalahkan. Ya, jadi jawabannya adalah E. Ini yang paling tepat ya. Itu ya, ini jawabannya. Nah, jadi kalau untuk TKP, pilih ya, pilih jawaban semua jawaban. Anda pilih aja, Anda dapat nilai ya kalau TKP. Kemudian nomor 11, lihat nomor 11 silakan. Teman-teman, nomor 11 jawabannya apa? Anda seorang guru konseling di sekolah Y suatu hari saat salah satu orang tua murid mengeluhkan pada Anda, anaknya terus mendapat perlakuan diskriminatif dari temannya karena berbeda agama sehingga mempengaruhi kondisi emosional dan prestasi belajarnya. Ia bercerita pada murid bersikap demikian karena salah satu orang pengajar di sekolah tersebut sering menyisipkan ujaran kebencian pada agama lain saat mengajar. Jika Anda sebagai salah satu orang pengajar di sekolah tersebut, apa? Jadi apa yang Anda lakukan kalau Anda menjadi pengajar? Ya, nomor 11. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai aja. Kalau ini mana yang paling jadi triknya mana yang paling menunjang terhadap kegiatan anti radikalisme dipilihnya ya. Nah ya, pilihnya. Nomor 11. Kita lihat jawabannya nomor 11 apa teman-teman? Ya kalau Anda sebagai guru, maka kira-kira gimana apa yang Anda lakukan? Anda, teman Anda ini juga benar, B juga mengadakan rapat internal. Nah, kalau Anda sebagai sesama, dan Anda sebagai guru konseling, ya harusnya Anda di sini, ya, memanggil guru tersebut. Artinya kita konfirmasi tabayun gitu kalau istilahnya tabayun. B juga bagus, serangan rapat internal ya berita tersebut. Tapi kalau misalnya langsung dirapatkan kayaknya nggak enak gitu. Lebih baik kita tabayun dulu ya, tabayun dulu pada orangnya. Ya. Karena ini gurunya yang jadi masalah, gurunya yang selalu memberikan ujaran kebencian, gurunya yang jadi masalah. Kemudian nomor berapa? 12 ya, 12. Silakan teman-teman nomor 12. Yo. Saat dalam perjalanan pulang, Anda melihat sekelompok pemuda mencoret-coret vandalisme ya, tempat ibadah di lingkungan rumah Anda. Hal ini tidak diketahui warga lain karena mereka sedang menjalankan ibadahnya dan suasana jalanan yang sepi. Sikap Anda adalah Anda harus mau menegur ya kalau ada yang kayak gitu Anda harus menegur orangnya. Jadi langsung ya ditegur. Berarti jawabannya adalah yang benar adalah C ya. Nah, jawabannya C. Nomor 12 C ya, teman-teman. Coba lihat. Mengapa video upload supaya ini viral ya. Ya, supaya viral upload saja supaya viral. Nggak ada pusing ya. Oke, nomor selanjutnya teman-teman.
Gambar selanjutnya nomor 13. Sebagai seorang ASN, Anda dituntut untuk selalu siap dan peka terhadap keadaan kondisi sekitar di lingkungan kerja Anda. Anda ketahui seorang rekan Anda terlihat murung, sering tidak fokus dalam bekerja karena sedang mengalami masalah keuangan yang sangat pelik. Melihat hal tersebut, sikap Anda sebagai rekan kerja, apa yang Anda lakukan sebagai rekan kerja? Ikut murung karena juga sama. Ikut murung karena sama. Ayo, nomor 13. Jawabannya apa? 13. Nih, nomor 13. Ayo. Ayo, coba kalau kita ada yang murung kayak gitu, kita kan harusnya bertindak sebagai suportif ya. Orang support system yang diperlukan. Oke, jawabannya B atau D. Ayo, B atau D. Mendengarkan, curhat aja ya. Nah, jawabannya ada B atau D. Kalau di sini D itu dapatnya 2. D-nya dapat 2. Ini jawabannya B ya. B. B jawabannya. Hmm. Agar tetap semangat dan berpikir positif karena setiap masalah ada jalan keluarnya. D itu dapat poinnya 2. Terus nyaranin pinjol. Tambah nanti bunuh diri lagi. Banyak yang bunuh diri karena pinjol. Nomor 14. Nomor 14. Anda salah seorang tokoh masyarakat yang cukup disegani di lingkungan sekitar. Belakangan di lingkungan Anda tersebar isu kuat gerakan radikalisme yang mengatasnamakan suatu kegiatan sosial. Sebagai salah satu tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menangkal aksi radikal, apa yang akan Anda lakukan untuk menghindari warga dari pengaruh radikal tersebut? Nomor 14, jawabannya adalah menyiap tetap kalau warga itu diedukasi ya, warga edukasi. Nomor 14. Nomor 15, ayo nomor 15. Nomor 15, Anda dan rekan bekerja yang lain sedang berkumpul di kantin menikmati makan siang. Di sela-sela obrolan, salah satu rekan Anda membicarakan mengenai promosi salah seorang senior. Tapi tersebut memicu perdebatan dari rekan yang lain yang merasa bahwa promosi tersebut tidak adil karena beberapa hal. Sementara yang lain berlomba-lomba membuka aib dari senior tersebut, sikap Anda dalam menghadapi situasi tersebut kira-kira apa? Ya, ikutan gibah. Ikutan gibah. Sikapnya ikut gibah. Ikutan. Jadi tetap Anda harus mengingatkan teman-teman untuk bersifat profesional ya. Jadi jawabannya adalah profesional aja, ikuti yang aturan, jangan sampai gibah. Dan D ya, ini gibah, jangan nggak boleh gibah, menerima keputusan dengan lapang dada walaupun pedih. 16. 16. Ya benar 16 ya. 16. Silakan nomor 16 teman-teman. Perusahaan tempat Anda bekerja membebaskan pegawainya untuk melakukan kegiatan apapun selama jam istirahat di ruang serbaguna. Suatu hari Anda memutar playlist musik yang Anda sukai dengan speaker di ruang serbaguna cukup kencang saat jam istirahat. Teman Anda sedang asik membaca buku, merasa terganggu dan meminta Anda untuk tidak memutar lagu tersebut terlalu keras. Sikap Anda adalah, ya, Anda harus menghargai orang lain lah. Jawabannya sudah jelas ya. Atau mau nambah sekalian, nambah toa sekalian. Oke, nomor 17. 17. Suatu hari Anda menghadiri seminar kebangsaan yang dikoordinatori oleh pusat. Anda berkesempatan mengenal banyak orang dari berbagai daerah dengan berbagai macam karakter. Saat jam makan siang, salah satu peserta menawarkan makanan khas daerahnya ke peserta lain. Namun,
Saat makanan tersebut dibuka, tersebut mengeluarkan aroma unik dan membuat Anda kurang menyukai baunya. Sikap Anda, ya Anda kalau hal yang seperti itu harus mencicipi meskipun sedikit, ya. Kalau ada yang datang ngasih makanan, cicipi di depan dia, walaupun sedikit, ya. Jangan sampai melukai orang lain, ya. Dan jadi jawabannya adalah A. Nah, nomor 18. 18. Anda baru saja dianggap menjadi CPNS. Amin, amin. Ini udah aminkan nih. Dan akan ditempatkan daerah terpencil dan rawan konflik antar suku. Ya, wah, baru juga diaminkan. Tapi nggak apa-apa deh, diaminkan. Kebetulan suku Anda termasuk suku marginal di daerah tersebut sehingga kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat setempat. Bagaimana sikap Anda? Ya, Anda ASN harus bisa mempererat, ya, harus meningkatkan simpati, ya. Eh, Anda juga harus bisa mempersiapkan apa, mental, fisik untuk jangan sampai adanya masalah atau konflik. Ya. Jadi Anda harus siap-siap mental menghadapi hal-hal yang seperti ini. Lalu serta jangan mudah terpengaruh, mental Anda harus terjaga dengan baik, dan ingat Anda harus menjadi pemeran nomor satu bangsa. Ya. Nomor 19. Nomor 19, jawabannya apa? Anda sebagai seorang kepala divisi suatu instansi pemerintahan, belakangan beberapa rekan kerja Anda mengeluh salah satu bawahan karena hasil kerja selalu bermasalah dan tampak selalu menyendiri. Ia telah memberikan kesempatan pada bawahannya tersebut untuk memperbaiki kinerja namun tidak diperoleh hasil yang diharapkan. Setelah dilakukan investigasi, Anda menemukan bahwa pegawai tersebut aktif mengomentar berbagai postingan di salah satu website yang diduga mendukung aksi terorisme, radikalisme, sikap Anda terkait hal tersebut adalah nomor 19. Silakan teman-teman. Ini mengeluhkan, ya. Kalau sudah berkali-kali oleh hasil tidak diharapkan, sedang investigasi menemukan. Berarti kira-kira gimana? Nomor 19E, ya. Nomor 19E itu mana E? Memberikan kesempatan. Ini kan sudah berkali-kali ini. Berkali-kali ya, bawahan, satu bawahan. Ya sudah. Ya, kalau sudah berkali-kali dan tidak ada perubahan dan dia terus aktif mendukung gerakannya, udah Anda harus melaporkan kepada yang berwenang kalau bawahan Anda. Jadi jawabannya A itu lebih baik gitu. Kalau terlalu aktif ya bahaya itu kan. Nomor 20, nomor 20, Anda seorang ketua RT di suatu perumahan padat penduduk. Suatu hari komplek perumahan Anda kedatangan sekelompok pemuda yang menyewa salah satu rumah warga di wilayah Anda. Setelah beberapa minggu, beberapa orang mengadukan kecurigaan terhadap mereka, para muda tersebut, karena jarang keluar dari rumah dan enggan bertegur sapa dengan warga yang lain. Penghuni rumah cenderung beraktivitas saat malam hari. Warga lain juga melihat terkadang ada kelompok pemuda lain yang keluar masuk rumah tersebut pada malam hari. Anda berusaha mengakrabkan diri dengan para pemuda tersebut dan mengajak mereka ikut serta kegiatan sosial, namun mereka selalu menolak dan bersikap pasif. Apa tindakan Anda? Nomor 20. 20, silakan nomor 20 apa tindakan Anda? Silakan teman-teman. Ini sudah kan? Sudah dikerjakan kemarin ya? Kalau sudah, tidak, saya tinggal nagih jawaban Anda apa? Jawaban Anda. Jawaban Anda apa? Ya kan nomor 20. Belum ada yang jawab. Nomor 20 silakan teman-teman.
Nomor 20 silakan teman-teman. Yo, ada yang sudah? Silakan dijawab. Dan nih, satu jawaban. Lihat jawabannya apa. Lihat jawabannya adalah ada dua nih, C dan D. Ya, jawaban nomor 20 adalah jawabannya kalau pasif dan lain sebagainya sebagai ketua RT Anda wajib melaporkan. Kalau C, menginformasi temuan warga kepada kepala desa serta untuk mendapat petunjuk mengatasinya. Pada pihak berwenang kan banyak tuh, ada kepala desa, polisian dan lain sebagainya. Nah, nomor 21, ayo teman-teman, 21. 21 apa yang harus dilakukan? Di saat sedang berjalan-jalan di sebuah fasilitas umum, Anda melihat seorang pria tampak mencurigakan meletakkan tas besar di salah satu bangku di tempat tersebut. Pria tersebut tanpa mengawasi keadaan sekitar segera meninggalkan tempat tersebut setelah memastikan tidak ada orang lain yang menjadi gerak-geriknya. Karena merasa curiga, Anda mendekat tas tersebut dan menemukan sebuah bom rakitan di dalamnya. Hal yang Anda lakukan adalah kalau ada bom, jangan konyol ya. Kalau ada bom, jangan konyol. Ya, Anda harus cepat menjauh, jangan dipeluk tuh kayak di Jawa Timur ya. Ada yang mengorbankan diri. Jangan juga seperti itu. Ya. Jadi kalau ada Anda mengajak orang-orang untuk menjauh ya, menjauh dari hal tersebut dan segera menghubungi, mengajak. Ada ya kemarin juga kalau nggak salah Jawa Timur tahun 2009 itu berapa itu yang di gereja itu. Jangan kayak gitu. Menjauh lah dan ajak orang-orang. Kemudian nomor 22, dewasa ini pesan-pesan yang bermuatan radikalisme bisa dipengaruhi dengan mudah di konten situs online atau media sosial. Anak-anak mudah menjadi radikal atau bahkan bergabung dengan kelompok militan melalui ajakan di media sosial. Mengenai ancaman radikalisme modern ini, pemerintah mengatakan baru dapat melakukan pencegahan ataupun pemblokiran beberapa situs jika ada pengaduan dari masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menangkal bahaya radikalisme, instansi Anda berencana membuat program basis data dan fakta lapangan untuk menangkal paham radikalisme di kalangan ASN agar lebih aktif dan efisien, lebih efektif dan lebih efisien. Jika setiap pegawai diminta memberikan ide untuk program tersebut, apa yang Anda lakukan? Nomor 22, bahwa Anda harus, kalau di 22 terkait dengan paham radikalisme, ya, dalam menyarankan pengadaan misalnya kelas virtual, konten-kontennya positif, ya, untuk menguatkan literasi digital ASN. Whistleblower. Kalau whistleblower itu orang yang menjadi penabuh penabuh peluit, apa, peniup peluit itu yang misalnya ada korupsi nih di kantor saya, jadi dia sendiri ikut korupsi tapi dia menjadi whistleblower. Jawabannya adalah ini, membentuk anti-cyber team, menyaring website. Di nomor 22 adalah ini, B. Ini saya belum nanya, Anda dapat berapa ya? Bukan dapat berapa, dapat benar berapa gitu. Yang saya tandain yang dapat poinnya 5 lah ya. Poinnya 5 yang saya tandain. Anda dapat berapa 5-nya? Semuanya dapat nilai, cuman yang saya tanda itu yang nilainya dapat 5, itu aja. Anda dapat berapa 5? Dapat berapa biji nilai 5 gitu maksudnya ya. Silakan dapat berapa teman-teman?
Banyak. Gak apa-apa. Gak apa-apa, santai. Santuy, santuy. Satu. Nomor dua, tiga. Ayo lanjutkan. Lanjutkan. Anak muda adalah salah satu target utama berbagai kelompok radikal untuk pengaruhi dan direkrut sebagai simpatisan gerakan radikal di berbagai belahan dunia. Di era digital, metode penyebaran paham radikalisme tidak lagi melalui face-to-face, melainkan melalui teknologi informasi dan internet. Perkembangan penggunaan internet yang makin masif sering dimanfaatkan untuk penyebaran ideologi dan doktrin radikal, menjejaki dan menjaring kader-kader potensial. Sebagai seorang generasi milenial, apa yang bisa Anda lakukan untuk menangkal bahaya radikalisme di sekolah? Kira-kira apa tuh yang harus Anda lakukan? Jawabannya adalah apa? Jadi Anda harus, kalau ada kegiatan, Anda harus menggali benar-benar itu terkait dengan paham radikalisme atau tidak ya. Jangan sampai nanti Anda tiba-tiba tahu-tahu masuk paham radikalisme aja kan. Repot itu dunia persilatan kalau sudah seperti itu. Ya, jadi jawabannya adalah menggali dulu informasi kalau memang terkait dengan adanya paham radikalisme. Ah, itu betul, Mas Fahrul. Benar. Nomor 24. 24 nih. Ada seorang selebgram yang sangat aktif bersosial media dan memiliki banyak follower. Konten Anda bagikan selalu menarik minat dan dukungan dari pembaca. Suatu hari Anda berkesempatan menjadi duta literasi digital Kementerian Komunikasi Informasi dalam rangka mempercepat transformasi program Indonesia Makin Cakap Digital. Salah satu tugas Anda adalah mengisi akun media sosial dengan konten-konten edukasi mengenai bahaya radikalisme dan semangat kebangsaan. Meskipun telah memenuhi tugas tersebut, Anda belum pernah sekalipun membuat postingan dengan tema tersebut. Sikap Anda adalah nomor 24. Ayo, nomor 24 apa jawaban Anda? 24, 24 apa jawaban Anda? 24 jawaban Anda adalah apa, teman-teman? Silakan. Yuk, nomor 24 jawabannya ada 24, 24, silakan jawabannya. Anda harus memberikan yang terbaik. Jadi 24 jawabannya adalah tereng. 24. Jawabannya ada 24 adalah ini. Susah benar dari sono ya. Nomor 24. Nomor 24. Jawabannya B. Betul Mas Fahrul. Nomor 25. Ayo 25. 25, dalam rangka memperingati hari besar keagamaan di lingkungan Anda, para pemuda berencana mengundang seorang pemuka agama yang terkenal moderat saat memberikan ceramahnya. Sikap Anda sebagai anggota rapat. Ayo, nomor 25. Apa jawaban Anda? Nomor 25, teman-teman. 25, apa jawaban Anda? Kira-kira. 25, silakan jawaban Anda apa? Jawaban Anda 25 apa, teman-teman?
Silakan nomor 25. 25 jawabannya adalah Anda C dan B. C dan B ya. Anda pilihnya. 25 jawabannya B dapat 5 poin dan C dapat 3 poin. Jadi jawabannya adalah ini 25. Harus karena itu moderat ya, moderat. Jadi Anda harus mendukung karena moderat. Ya, moderasi agama kan sekarang itu muncul itu ya. Oke, nomor 26 teman-teman. Nomor 26. Silakan nomor 26 dibaca dan jawaban jelaskan 26. Silakan nomor 26 teman-teman. Nomor 26. Anda seorang analis keuangan sebuah perusahaan startup ya. Sepanjang tahun ini perusahaan Anda mendapatkan keuntungan yang cukup besar sehingga menarik banyak investor dalam rangka pengembangan produk dan perluasan pemasaran. Atasan Anda meminta Anda bernegosiasi dengan investor dan memberikan keputusan dengan cepat karena ini peluang bagi kemajuan Anda. Setelah mempelajari CV dan portofolio perusahaan yang pernah didanai investor, Anda menilai bahwa investasi tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan berpeluang sukses, tetapi investor tersebut berbeda etnis dengan Anda. Sikap Anda berada dalam situasi tersebut adalah apa? Gak ada urusan, boleh ya. Jadi 26 ya, ini kan kalau urusan duniawi nggak usah pusing ya, ini nggak apa-apa. D, menyetujui aja, nggak udah urusan dengan etnis. Ya, kalau sudah confirm ya sudah, nggak mempermasalahan etnis dia mau etnis mana ya bisa, nggak usah menjadi pertimbangan kita. Namanya juga anti radikalisme, jangan terlalu fanatik judulnya ya. Jadi jangan terlalu fanatik. Oke, nomor 27. Silakan nomor 27 jawaban Anda apa? Nomor 27 jawaban Anda apa? Nomor 27 jawabannya apa, teman-teman? Anda adalah ASN yang bertugas di salah satu daerah pedalaman. Dalam suatu kesempatan, acara adat setempat, seorang tua adat yang cukup disegani daerah tersebut meminta diminta untuk memberikan sambutan dan ujangan untuk warga sekitar. Namun dalam sambutan terselip rasa kecewaan pada pemerintah dan mengarahkan pada ujaran kebencian yang dapat memecah belah persatuan. Sikap Anda sebagai salah satu warga yang hadir tersebut adalah apa? Oh, sekarang banyak yang ya, jadi panglima ya. Banyak menjadi panglima. Dan nggak usah ikut-ikutan ya. Kalau kayak gitu ASN harus netral. Jangan ikut-ikutan. Kalau Anda ASN, ya Anda harus bertanggung jawab kepada bangsa dan negara ini. Perkat. Orang yang tidak ini Anda harus laporin secepatnya. Dokumentasikan, laporkan. Itu jawabannya adalah kalau Anda sebagai ASN Anda harus ini, harus aware kalau Anda sebagai ASN. Karena Anda ASN harus kalau ada hal yang janggal laporkan dan yang membuat lah yang menindak itu yang berwenang. Nanti biarkan mereka yang memproses, biarkan mereka.
Anda seorang pustakawan di perpustakaan sebuah sekolah dasar. Saat Anda bertugas melayani semua anggota perpustakaan dan bertanggung jawab atas koleksi buku di perpustakaan dan koleksi buku yang ada, Anda ketahui ada beberapa buku yang beri pernyataan-pernyataan radikal dan dapat mempengaruhi anak-anak. Sikap Anda jika mengetahui itu situasi tersebut adalah nomor 29. Nomor 28 ya, nomor 28. Sikap Anda adalah apa? Sikap Anda nomor 28. 28 jawabnya adalah 28. Benar jawabannya. Anda melaporkan karena tugas Anda hanya sebagai orang perpus yang bertanggung jawab adalah bos Anda. Nomor 29, 29. Anda seorang ASN di instansi B. Suatu hari seorang rekan kerja Anda menemui Anda dengan wajah sedih karena mengalami suatu masalah. Ia menceritakan kecurigaan bahwa anaknya mungkin terpapar radikalisme karena belakangan terlihat emosional jika menanggapi sikap terhadap agama lain. Ia meminta saran Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sikap Anda adalah nomor 29. Ayo, nomor 29. Nomor 29 sebagai orang tua kita nggak boleh panik ya, tapi apa membuka ruang diskusi dengan anak apa ya masalahnya gitu ya. Jadi kita tahu akar permasalahannya di mana. Sehingga jawabannya adalah yang benar adalah buka ruang diskusi dengan anak Bapak Ibu. Nomor barusan nomor berapa sih? 29, 29, 29. Wah, betul. 29 jawabannya adalah eh eh kalau tadi ada yang C, katanya C dapat 3 C. C dapat 3. Nomor 30. Nomor 30. 30 silakan. Anda adalah seorang orang tua dari seorang remaja yang sangat aktif namun memiliki gaya yang berbeda dari remaja lainnya di lingkungannya. Karakter Karakternya berbeda dengan mana barusan. Dan sulit berinteraksi, anak-anak sulit berinteraksi dengan remaja seumurannya sehingga lebih sering menghabiskan waktu di rumah dan bergaul dengan remaja lain di luar lingkungannya. Upaya apa yang Anda lakukan untuk melindungi anak dari paparan radikalisme? Ya. Nomor 30 jawabannya adalah 30. Wah, benar, mantap. Mantap, bros. Ah, benar. 30. Berapa dari 1 sampai 30, teman-teman? 1 sampai 30 berapa dapat jawabannya? Yuk, baik. Jadi, sikap kita dalam mengatasi radikalisme, sebenarnya kita harus, yang pertama, kalau ada tindakan radikalisme, bahwa kita harus bertindak sesuai dengan undang-undang, kemudian menjaga toleransi supaya paham-paham radikalisme itu tidak muncul, fanatisme kesukuan yang sempit juga tidak ada. Itu yang harus Anda lakukan sebagai ASN, ya, sebagai ASN. Itu pada prinsipnya. Kemudian dalam pencegahan-pencegahannya, bahwa orang harus diajak untuk diskusi, mengedepankan acara persuasif, diskusi, supaya mereka tidak terjebak dalam prinsip-prinsip atau norma-norma ataupun di terhadap paparan radikalisme. Itu ya pada prinsipnya. Jadi mungkin kembali lagi, mana yang paling dipilih, mana yang paling sesuai untuk langkah-langkah yang konkret yang dilakukan oleh Anda sebagai ASN.
Nah, contoh 31. Coba 31. Di 31 ini harus mengoptimalkan peran keluarga ya, peran keluarga ya, peran keluarga. Jadi apa yang harus dilakukan dalam mengenal hoax ya, mengenal hoax. Jadi sikapnya adalah yang tepat menginformasikan bahwa ada fakta yang sebenarnya seperti apa. Jadi nomor 31 adalah menginformasikan fakta. Jadi kita lebih menentukan faktanya. Ini yang menarik ya. Nomor 31 adalah D jawabannya. Kemudian nomor 32. Nah, ini 32 nih. 32 terkait dengan upaya antisipasi radikalisme adalah harus sesuai dengan kemampuan dan posisi. Nah, itu tadi sudah saya sebutkan. Di lingkungan kerja, supaya antisipasi tersebut berjalan optimal. Dengan demikian, sebagai kepala HRD, sikap yang tepat adalah melakukan background check. Latar belakangnya seperti apa? Background check ya. Untuk calon karyawan dan psikotes karyawan secara berkala dan terstruktur. Jadi ini adalah bagian Anda kalau Anda menjadi HRD. Nah, jadi nomor 32 adalah E. 33, ayo 33, teman-teman, 33. Sikapnya adalah Anda kalau ada gereja kebakaran, jadi Anda harus membantu ya, membantu membangun. Berarti sikap Anda adalah yang bagus adalah membantu ya, membantu proposal, membangun kembali ya, membantu orang lain. Jadi nomor 33 adalah D ya, 33 betul. Nomor 34 itu terkait dengan bahwa harus bersikap adil, tidak membeda-bedakan gender untuk setiap ASN ya, untuk ASN. Jadi sikap yang tepat melarang sip malam bagi wanita yang hamil ya, adil ya, dan perlindungan sebagai bentuk toleransi perusahaan. Jadi jawabannya dalam nomor ini adalah melarang sip malam untuk ibu-ibu wanita hamil itu lebih Anda menghargai gender orang ya. Oke, kemudian nomor 35 terkait dengan tanggapan lingkungan menolong sesama dan harus dimiliki oleh orang ASN. Jadi Anda harus menolong sikapnya. Nah, jadi jawabannya menyampaikan banyak yang meninggal, yang isoman berarti menyampaikan rasa bela sungkawa. Itu adalah jawabannya. Jadi jawabannya adalah C jawabannya. 36 untuk 36 ini adalah untuk meminimalisir konflik ya. 36 itu bahwa sikap yang diharapkan adalah menyarankan Pak RT, menyarankan Pak RT untuk mengajak anggota kelompok ronda agar tidak muncul rasa diskriminasi. Random, biasa karena sekarang musim random ya. Ya 35 adalah jawabnya adalah E. Siapa dengan siapa jangan sampai terus saja dengan bestinya. Dengan bestinya. Ya, nomor 37. 37. Sikapnya adalah segera berdiri dan mempersilahkan Bapak tersebut duduk. Ini KRL, ada Bapak ya, Bapak-Bapak cukup lama. Jadi Anda harus memberikan orang lain duduk, jangan bodoh amat. Jadi 37 adalah B ya, 37B. 38, cek 38. 38 terhadap antisipasi harus sesuai dengan kemampuan dan posisi kita. Sehingga sifatnya berarti adalah menemui petugas keamanan di sekitar pemuda tersebut mendapatkan teguran. Jadi Anda sendiri yang menegur orang, Anda lapor itu ada orang yang kayak gitu. Nah, kalau Anda langsung sendiri Anda kepruk sama orang itu. 38 itu. 39. 39 terkait dengan melakukan upaya antisipasi radikalisme
sesuai dengan kemampuan dan posisi di lingkungan. Jadi sifatnya memanggil karyawan tersebut, mengajak dialog, dan memberi waktu untuk merubah sikapnya. Jawabannya adalah E. Jadi kalau Anda jadi bos itu berhak memanggil, panggil aja gitu. Tapi kalau Anda bawahan, laporkan. Itu aja. Jangan sampai nanti Anda ngelawan David melawan Goliat, kan repot itu. 40. 40 adalah bersikap adil, tidak membeda-bedakan gender, sama ya. Jadi sifatnya jawabannya adalah ini. A, 40A. Kemudian 41 terkait dengan perbedaan dan itu harus ada toleransi. Jadi yang tepat adalah menolak mengikuti ya. Jadi jawabannya adalah ini. Ini apa terkait dengan ritual. Ritual. Apa ritual? Jangan sampai Anda ritualnya untuk ngorbanin Anda jadi jadi tumbal. Kemudian 42. 42 itu 42 terkait dengan apa? 42 terkait dengan deradikalisasi. Nah, ya, deradikalisasi itu adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi derajat radikalisme, ya. Nah, serta menguatkan 4 pilar kebangsaan, pemahaman agama, menurut yang benar, pengetahuan tentang bahaya. Jadi yang baiknya adalah 42 adalah terkait dengan jangan sampai mereka terjerumus kembali. Jadi mengajak diskusi dan lain sebagainya. Bagian dari deradikalisasi. Nah, ini A jawabannya. Nomor 42. 43. Wah ini Liga Mahasiswa Nasional. Ya Anda bekerja sebagai yang profesional aja. Ya. Kemudian sikap ASN adalah mencari tahu lebih lanjut peraturan tersebut sambil fokus tugas kerja. Jadi jawabnya adalah Anda mencari tahu, tapi Anda juga fokus kerja. Jawabannya adalah 43 adalah D. 44, Anda baru saja dipromosikan jabatan di provinsi lain. Nah, ini nikmati aja 44. Sebagai seorang pemimpin, Anda mendapati konflik kepentingan, maka yang terbaik sikap Anda adalah melakukan pengawasan secara berkala. Ya, Anda kena pimpinan, ada controlling. Controlling yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan. Pengawasan secara berkala, proaktif yang harus Anda lakukan. Nomor 44D. 45, terkait 45 adalah bahwa 45 Anda pelayan umum kecamatan ya. Apa yang harus Anda lakukan? Curigakan penampilannya berbeda. Ya Anda harus bersikap tepat ya sebagai rekan kerja mengambil alih pelayanan konter tersebut dan memberikan pelayanan dengan ramah ya. Anda harus profesional. Jadi jawabannya adalah Anda ini D jawabannya. Nggak boleh masem apapun yang terjadi ya. Karena Anda sedang melayani nih, dituntut citra positif ya Anda. Nyengir aja, nyengir kuda. 46. Ya, 46. Anda bertemu dengan seorang yang terindikasi terpapar paham. Nah, 46 itu ya. Paham radikal ya, terorisme apa yang harus Anda lakukan ya sebagai tenaga kesehatan ya, sebagai tenaga kesehatan ya. Kalau sekarang kan ada, tapi ada juga ya kemarin yang ada paham-paham tertentu yang menolak adanya diimunisasi. Ya, tapi ternyata sekarang menjadi kenyataan ya. Ada yang menyatakan bahwa ada dampak dari COVID-19, ya, vaksinasi COVID-19 itu menyebabkan ini. Saya tidak tahu nih. Malah diminta ganti rugi. Tapi jarang katanya. Saya tidak tahu lah. Nomor 46, jawabannya adalah C. Ya, terkait dengan vaksin. Yang penting gimana caranya sukses aja. Sukses program-program pemerintah, persatuan dan kesatuan terjaga dengan baik itu yang pentingnya. Itu adalah harus menjadi concern Anda ya. Itu.
47, 47, 47, 47. 7 ya. Kalau 47 membina hubungan yang harmonis. Jadi sikap Anda di 47 adalah mendiskusikan. Nah, ini mendiskusikan. Jadi jawabannya adalah A ya. Jawabannya adalah A. 48 teman-teman. Ini ada Polda menahan Rizik Syihab ya, sebagai ketua FPI ya. Ini 48 apa sebagai Anda sebagai eh, hakim ya. Jadi Anda harus sebagai hakim ya harus adil ya. Jadi jawabannya adalah Anda harus adil. Siapapun itu yang harus adil. Dan sampai tidak adil. Sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan. Anda harus adil siapapun itu. 49, 49, belakangan Anda marak mengikuti kegiatan sosial ternyata saat Anda tahu memiliki agenda radikal terselubung. Apa yang Anda lakukan? Ini bahaya nih kalau ada yang kayak gini. Tiba-tiba Anda tercatat aja sebagai anggotanya kan repot. Dunia persilatan repotnya. Jadi jawaban Anda apa, teman-teman? Jawaban Anda kira-kira apa? Sedangkan teman-teman, jawaban Anda apa? Jawaban Anda apa? Silakan, teman-teman. Nomor 49. 49, jawabnya 49. Tereng. Ini kalau ada marak kegiatan sosial, ketahui kemudian agenda radikal terselubung. Anda sebagai ada pendatang baru, Anda harus lapor kalau Anda sebagai ketua anggota ke RT. Kalau RT juga harus lapor ke atasnya. Sudah benar ya? Nomor 50. Pindah, pindah, pindah. Ternyata kita tidak ke Olimpiade. Dalam rangka menguatkan ideologi kebangsaan di lingkungan sekitar, kepala sekolah, kepala desa mengusulkan untuk mengadakan pengkajian tiap minggu. Sikap Anda berkaitan dengan usulan tersebut sebagai salah satu seorang ASN adalah apa? Ya, Anda mengikuti usulan tersebut kalau memang itu baik. Jawabannya 50 adalah ini. Ya, D. Demikian teman-teman radikalisme. Nanti saya berikan jawaban yang lengkapnya. Jawaban yang lengkapnya yang bisa Anda baca, yang pahami kembali. Jangan sampai nanti Anda mudah-mudahan dapat jawaban yang bagus, nilai yang bagus terkait dengan radikalisme. Radikalisme ya. Itu teman-teman nanti rekamannya videonya akan saya buatkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.